Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sudah makan? Hari Kamis sahurnya. Sahur tadi sahur masak naon? Oh, sama usus. Siapa yang tidak suka usus? Suka semuanya. Bagaimana rasa usus itu? Enak. Kalau Rahman pahit katanya. Menurut kalian di dalam usus itu ada rasa asin tidak? Ada. Ada rasa asam tidak? Ada di dalam usus? Oke. Nah, oke anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Isti'dadan, Siap. doa Jibni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik anak-anak, terlihat semuanya hadir semua ya. Nah, anak-anak, coba sebelum kita belajar, masih ingatkah minggu lalu kita belajar tentang apa? Yo, silakan dibuka lagi catatannya. Minggu lalu belajar tentang apa? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang energi dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang baru ya. Coba nih, perhatikan. Bisa kalian lihat di meja telah Ibu siapkan beberapa bahan dan alat. Nah, ini apa? Cuka, betul. Kalau ini sabun apa mah? Betul. Nah, lalu di sini bumbu dapur, kira-kira apa ya? Nah, betul ya, ini garam. Nah, menurut kalian, pernahkah kalian merasakan air cuka? Bagaimana rasanya? Asam. Lalu, pernahkah kalian merasakan air garam? Bagaimana rasanya? Asin. Nah, kira-kira kenapa cuka bisa berasa asam? Hasil fermentasi. Terus apa lagi? Gimana Uti? Oh, silakan utarakan pendapatnya. Lalu kenapa menurut kalian garam ini rasanya asin? Dari laut, karena laut itu asin gitu ya. Nah, terus ini sabun, pernah merasakan air sabun teka haja itu? Pernah. Bagaimana rasanya? Pahit ya. Nah, anak-anak, ini ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang larutan asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya nanti kalian setelah belajar ini, kalian dapat membedakan sifat larutan asam gimana, larutan basa gimana, dan larutan garam itu bagaimana sifatnya. Lalu nanti juga kalian akan mampu untuk menguji sifat dari larutan asam basa dan garam tersebut nih. Ibu telah menyediakan ini beberapa alat dan bahan yang akan kita pakai untuk praktik ya, untuk praktikumnya. Nah, tapi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau menjelaskan dulu tentang sifat asam, basa, dan garam nih. Kita coba ya. Ini asam, basa, lalu garam. Nah, berdasarkan yang pernah kalian ketahui ini, kira-kira sifat dari asam itu gimana? Betul, rasanya itu asam, makanya namanya asam. Kalau basa rasanya pahit. Kalau garam asin. Nah, selanjutnya, pernahkah kalian memegang tekstur dari setiap bahan yang ada di sini? Pernah nggak? Misalnya tahu makan jeruk pernah? Nah, kira-kira gimana tekstur air jeruk? Cepel.
Terus pernah pegang asam sitrat? Pernah pegang cuka? Kumaha? Agak kerasnya setelahnya itu. Nah, berarti sifat dari larutan asam itu kesat setelahnya. Kalau basa, betul, licin. Kalau garam, enggak larutannya. Bagaimana tekstur larutannya? Pas dijawab cairan. Biasa aja ya, biasa aja atau netral ya, kita sebutnya netral. Nah, ini adalah beberapa sifat dari setiap larutan yang bisa kita indra ya. Nah, ada juga sifat larutan yang memang harus diuji menggunakan sebuah alat ya. Salah satunya ini, ada yang dinamakan dengan pH. Pernah dengar? Pernah ya, biasanya ada di iklan pH. pH ini singkatan dari power of hydrogen. Nah, untuk suatu larutan yang yang memiliki sifat asam itu mempunyai pH kurang dari 7 ya. Kalau misalnya suatu larutan yang bersifat basa itu pH-nya lebih dari 7. Sedangkan garam yang memiliki sifat garam itu pH-nya netral. Netral itu tengah-tengah. Ya, pH-nya itu 7. pH sama dengan 7. Nah, power of hydrogen ini sendiri ya, nilainya itu ada 1 sampai 14. Jadi kalau dari 7 ke bawah itu adalah milik sifat asam. Kalau misalnya dari 7 ke atas berarti 8, 9, 10, 11 sampai 14 itu adalah milik sifat basa. Nah, kalau garam itu pH-nya netral yaitu 7, sama seperti air. Air itu memiliki pH yang netral yaitu 7. Nah, selain itu juga biasanya asam itu memiliki sifat mengiritasi. Nih, kalian tahu ini aki, air aki? Nah, air aki itu merupakan asam karena nama kimianya adalah asam sulfat. Kalau misalnya tangan kalian kena air aki itu dapat mengiritasi. Jadi mengiritasi itu gimana? Dapat melukai, membuat melepuh, membuat gatal, itu namanya mengiritasi. Nah, kalau yang bersifat basa juga kalau misalnya terlalu tinggi, sifat basanya itu dapat mengiritasi juga sama basa, jadi atur. Nah, kalau untuk garam sendiri biasanya tidak mempunyai sifat seperti itu. Nah, sampai sini dulu dapat dipahami? Ya. Nah, sekarang ibu mau coba tanya nih, kira-kira dari larutan-larutan ini ya, asam, basa, dan garam, kira-kira di rumah kalian pernah menemukan di mana aja? Di dapur, ayah nongkul. Garam ya, garam bersih ya di dapur. Lalu dari basa? Sabun apa? Sabun cuci piring, terus sabun mandi, terus nah sabun sisir ya. Terus kalau yang contohnya asam, cuka, terus pernah apa lagi? Jeruk ya. Ada lagi? Masuk. Tapi mereka semua mempunyai manfaat gak di rumah? Punya kan? Nah, jadi setiap bahan-bahan ini ya, asam, basa, dan garam ini jika digunakan sesuai ya dengan takarannya dan tepat itu dapat bermanfaat ya bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, dari basa ini kira-kira menurut kalian apa yang diuntungkan dari sifat yang dimiliki oleh sabun? Nah, mengharumkan. Terus apa lagi? Membersihkan. Biasanya kalau kita nih merendam pakaian terus melarutkan sabun, indikator sabun udah cukup itu gimana kira-kira? Berbusa. Terus dari tekstur airnya gimana? Licin. Pasti kalau misalnya kalian merendam pakaian terus belum terasa licin, pasti kalian akan bilang bahwa oh ini kurang sabunnya, betul gak? Nah, jadi sifat dari basa ini berguna bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam sabunnya tadi, kalau kalian rasa oh ini belum terlalu licin, berarti
itu adalah patokan kalau misalnya sabunnya kurang. Lalu ini asam. Kira-kira penggunaan asam ini apa manfaatnya di rumah? Metis. Terus nambah ya untuk memberikan cita rasa. Terus ada lagi selain menjadi bumbu dapur? Ya, acik biasanya dipakai untuk apa? Untuk nyuci baju. Ya, ternyata sifat dari asam yang mengiritasi itu sebetulnya jika digunakan dengan tepat dapat digunakan untuk membersihkan pakaian dari noda yang sulit hilang. Nah, ya. Jadi asam basa ini mempunyai manfaat termasuk garam itu untuk memberikan cita rasa. Nah, seperti itu ya. Jadi coba Ibu mau kalian sebutkan contoh dari asam, basa, dan garam dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya apa? So, siapa yang mau mencoba? Angkat tangannya. Perwakilan boleh. Yang di rumah misalnya, oh iya ibu, aku di rumah ini mempunyai ini, bersifat ini, dapat digunakan untuk ini. Siapa? Ayo, Nana mau? Boleh, sok. Aku mempunyai di rumah. Di dapur. Yaitu garam. Garam ya. Bisa digunakan untuk masak. Iya. Dan itu bersifat asin. Bersifat Asin. asin. Terus siapa lagi dari laki-lakinya mau mencoba untuk memberikan contohnya? Tadi garam udah, sekarang coba asam atau basa, boleh. Mau Kapi atau Rahman, silakan. So, silakan Rahman, apa? Sabun. Oke, gimana sifatnya yang bisa dimanfaatkan di rumah? Ya, sabun ini bermanfaat untuk di rumah, untuk mencuci baju. Nah, perlu kalian ketahui garam ini terbuat dari apa? Terbuat dari perpaduan antara asam dan basa. Iya, asam itu bersifat tadi ya asam, terus basa itu pahit. Lalu pH asam itu kurang dari 7, basa lebih dari 7. Tapi ketika asam dan basa disatukan dengan komposisi yang sempurna, maka akan terciptalah garam. Iya, seperti itu. Nah, garam yang ada di dapur itu namanya NaCl. Nah, NaCl ini merupakan asam dan basa yang disatukan jadilah garam. Gitu. Nih, natriumnya ini merupakan basa, bersifat basa, dan kloridanya bersifat asam. Namun ketika mereka bersatu, ya, terciptalah NaCl yang bersifat garam. Jadi garam itu sebetulnya perpaduan dari asam dan basa. Tanpa adanya asam atau tanpa adanya basa tidak akan tercipta garam. Hanya ada asamnya dan basa. Tapi ketika mereka bergabung, maka terciptalah garam. Bisa dipahami? Nah, sekarang kalau sudah bisa dipahami, Ibu mau kalian berkelompok untuk mengerjakan sebuah eksperimen sederhana. Nah, di sini ada dan bahan ya. Nah, untuk silakan kalian uji bahan-bahan yang ada di sini. Mereka ini bersifat apa? Asam, basa, atau garam? Menggunakan ini kertas lakmus. Nah, ini kertas lakmus warna biru. Kertas lakmus biru ini apabila dicelupkan ke dalam larutan asam, maka lakmusnya akan berubah menjadi merah. Seperti itu. Namun, apabila kertas lakmus ini dicelupkan kepada larutan basa atau garam, tidak akan merubahnya. Ya, jadi begini ya, untuk mengidentifikasi untuk mengidentifikasi pH atau untuk mengidentifikasi asam basa itu bisa menggunakan indikator pH. Nah, lakmus ini merupakan salah satu contoh indikator pH. Lakmus sendiri ada dua, ya.
Ada lakmus biru dan ada lakmus merah. Lakmus biru dapat mengidentifikasi asam. Jadi kalau ada asam, lakmusnya berubah jadi merah. Kalau lakmus merah itu untuk mengidentifikasi basa. Ketika lakmus merah masuk ke larutan basa, maka akan berubah jadi biru, kebalikan dari lakmus biru gitu. Nah, selain itu juga indikator pH itu ada yang namanya indikator pH universal. Biasanya gini ya, berbentuk yang begini, terus ada kotak-kotak. Nah, si kertas ini ketika dicelupkan ke dalam sebuah larutan, nanti si warnanya itu akan berubah. Misalnya nanti jadi kuning, merah atau apa, nah nanti ada indikatornya nih, misalkan patokannya. Kalau misalnya warnanya ini itu jadi pH 1. Kalau warnanya ini jadi pH 2, nanti tinggal disamakan, oh ini warnanya sama dengan pH berapa. Nah, ada yang seperti itu namanya indikator universal. Ada juga untuk mengidentifikasi pH itu bisa menggunakan kunyit atau bunga sepatu. Apa kunyit? Bunga sepatu pernah lihat? Di gambar yang warna merah, nanti boleh di-searching ya. Nah, kalau misalnya menggunakan kunyit, kunyit itu dapat mengidentifikasi larutan basa. Kalau misalnya kunyit warnanya apa? Kuning. Nah, lalu kunyit itu ditumbuk ya. Setelah ditumbuk itu diperas sampai dapat airnya aja. Nah, si airnya dimasukkan ke dalam larutan basa. Nanti larutan basanya akan berubah menjadi coklat atau jingga. Nah, kalau misalnya berubah coklat dan jingga, berarti larutan itu bersifat basa. Gitu. Tapi kalau misalnya dari bunga sepatu, nah bunga sepatu itu kan warnanya merah. Kalau kita ambil bunganya saja ya, kelopaknya. Nah, nanti si kelopaknya ini direbus sebentar, lalu disaring, diambil airnya. Nah, air dari bunga sepatu kalau misalnya masuk ke yang ber-pH asam, itu akan berubah menjadi menjadi ungu. Nah, kalau basah itu nanti akan berubahnya jadi hijau, kalau tidak salah. Oh maaf, kalau asam itu akan menjadi semakin merah. Nah, kalau basah itu akan berubah menjadi ungu si larutannya. Kalau garam itu akan berubah menjadi hijau kekuningan. Gitu. Ada yang punya nggak di rumahnya bunga sepatu? Di aku ada kayaknya di kebun supah. Kalau ada nanti bisa kita coba ya. Seperti itu. Tapi karena hari ini Ibu hanya memiliki kertas lakmus biru, maka pengujiannya nanti akan menggunakan kertas lakmus biru. Nah, silakan nanti ini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini LKPD-nya ditulis nama kelas dan kelompoknya. Namanya siapa saja, terus kelompok berapa. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, di sini nanti hasil dari pengamatan kalian tolong ditulis di tabel ini. Lalu di sini juga ada lembar diskusi yang harus kalian jawab. Lalu seperti biasa ada lembar refleksi. Kalau refleksi ini ditulis oleh setiap orang, jadi setiap orang punya refleksinya masing-masing. Bisa dipahami? Silahkan ini dibagikan Nah, silahkan untuk mengambil ininya. Nih, wadah-wadahnya. Nah, disediakan 3 wadah ya. Untuk larutan asam, basa, dan garam. Nanti silakan untuk membuat larutan. Ini Ibu geserkan ke sebelah sini agar memudahkan akses untuk mengambil. Nah, silakan kalau sudah dibaca boleh langsung membuat larutannya. Di sini sudah tersedia sabun, cuka, dan garam. Nih. Nah, ini wadahnya 1 tapi bisa 3 langsung. Ini untuk kertas lakmusnya akan Ibu bagikan. Ini penggunaan kertas lakmus ini nanti tinggal dicelup saja ya ke larutannya. Ini karena kertas lakmusnya sedikit, jadi 1 ini bisa dibagi 2 sampai 3 potong ya. Ini dipotong-potong kayak
Nanti dicelupkan ke setiap larutannya dan perhatikan apa yang berubah. Sosis, yang apa mau sosis gak? Mau apa? Mau apa mau sosis gak? Dua. Nanti bisa dibagi dua nih ya kayak gitu. Sebentar ya, ibu izin ke WC dulu ya. Silakan. Nah, kelompok satu sudah mulai membuat larutannya. Ini airnya. Ya, boleh. Silakan. Untuk pembuatan larutannya tidak perlu banyak-banyak, yang penting nanti kira-kira aja oh ini bisa terendam oleh kertas lakmus gitu. Disesuaikan dengan larutan yang mau dibuatnya. Kalau misalnya larutannya agak banyak ya agak banyak kan sih garamnya. Nah, boleh diaduk-aduk. Bah, itu mau cuci piring tuh banyak sekali. Nah, boleh. Nah, dicampur dengan air untuk sabun, garam. Ya boleh pakai tangan. Seperti itu.
murni ya, sudut kambuhnya murni. Awas hati-hati tertukar mana yang asam, mana yang basah. Nah, silakan diteliti di tempatnya masing-masing, lalu diskusikan nih untuk dituliskan di gambar percobaannya. Boleh. Kalau sudah dirasa itu. Ya, nanti juga tolong diteliti dari teksturnya ya. Apa perbedaan dari setiap larutan ini? Boleh. Kalau sudah yakin. Nah, kelihatan kan? Berubah? Nah, berarti berarti sudah terdeteksi kalau itu kan ada larutan asam. Sehingga dapat berubah itu si lakmusnya. Ada perubahan nggak? Biru. Iya. Biru. Tidak ada perubahan ya. Karena tadi saya sudah dijelaskan kalau lakmus biru itu hanya bisa mengidentifikasi larutan apa? Asam. Ya berubah kan jadi merah. Nanti silakan ditulis di LKPD-nya. Nah, berarti apa yang terjadi tuh dari setiap larutan ketika diuji dengan lakmus biru? Nah, ditulis apa hasil dari pengamatan kalian. Jadi termasuk lakmusnya, lalu jangan lupa rasakan teksturnya. Bagaimana tekstur dari asam, basah, dan garam? Nah, berubah ini. Coba cari. Berubah. Ada perubahan nggak? Nah, ini larutan apa? Berarti ada kemungkinan cukanya sedikit. Mau coba lagi? Boleh. Coba diulang. Boleh ini kalau misalnya dirasainnya ragu, boleh untuk diulangi lagi, dibuang dulu airnya, terus dimasukin lagi. Buang keluar. Cukup satu aja yang ini saja. Nah, boleh untuk diulang kalau ragu. Atau mau coba misalnya tidak dilakukan cukanya saja karena cukanya sudah berbentuk air misalnya. Boleh. Ini larutan apa? Iya. Nah, saya juga langsung dibeli kertas lakmus. Nih lakmusnya dibagi dua dulu misalnya untuk menghindari kegagalan. Nah, mulai kan terlihat berarti yang tadi kenapa tuh bisa tidak berubah? Nah, iya berarti lakmusnya tidak mendeteksi kalau misalnya itu asam, kurang asam. Jadi derajat keasaman juga berpengaruh ya. Semakin asam maka semakin mudah untuk dideteksi. Nah, boleh nanti ditulis di LKPD diceritakan. Nanti atau di itu ya di presentasi ke depan. Nanti saat di depan dijelaskan percobaan yang pertama seperti apa, lalu percobaan yang kedua gimana.
boleh mencari jawabannya, mencari referensinya dari internet, akan tetapi harus dapat dipahami oleh kalian sendiri ya. Jadi jangan mencari penjelasan yang tidak dapat kalian pahami. Sudah bisa diakses internetnya? Nah ya, Bu. Nah ya, silakan dituliskan teksturnya. Dirasakan oleh indera. Apa berarti kalau merasakan tekstur itu? Indera kulit, indera mata, indera telinga, atau apa? Tidak bisa, kan lagi puas. Kan sudah tahu, paling cuma di ini aja, dipegang teksturnya kayak gimana nih. Ya, setiap tekstur itu, oh kalau yang asam begini teksturnya di kulit, lalu kalau basah begini di kulit gitu. Kalau misalnya ini agak rapuh nih, soalnya karena ini dicampur air, mau yang original boleh diambil lagi, sampelnya boleh. Tadi seperti kelompok 1 ada keraguan, percobaan yang pertama diulangi lagi, percobaan ini boleh. Sini. Ya. Ya, dijawab. Tidak terdeteksi. Jadi tidak terdeteksi. Nanti boleh gantian aja. Atau misalnya yang ini pertanyaannya bisa dijawab tanpa internet, boleh langsung dijawab dulu sambil nunggu gantian dengan yang lain. Karena yang ini ternyata HP-nya tidak connect ke internet. Atau sama mempunyainya tidak connect. Dari hasil uji lantaran yang paling jelas bereaksi dengan lakmus biru. Nah, itu gampang kan? Yang mana? Lalu dijelaskan kenapa. Ya, boleh di bawahnya. Kalau tidak cukup, memang enggak tuh didiamkan. Soalnya mengapa ini harus dijelaskan. Jadi boleh ke belakang. Boleh. Tidak connect. Ya, jelaskan kenapa
Kenapa asam yang paling bereaksi? Bisa? Iya. Oh iya betul. Juga bisa tanya Oh iya betul. Jadi teringat. Ambil lebih ke dalam. Oh iya betul. Dari sini. Nah, ada kan? Ya. Aku mau 4 GHz. Sudah terbuk. Nah, udah tuh. Sudah bisa dipakai. Bereaksi dengan larutan karena nah itu yang dicarinya. Tuning. Ya. Nah sekarang nomor 2 kebalikan dari nomor 1 pertanyaannya. Mengapa sabun dan larutan garam sama-sama tidak mengubah warna lakmus biru? Itu boleh dicari gambarnya ya, boleh dari internet, tapi syaratnya harus paham karena nanti kalian harus menjelaskan di depan gitu ya. Coba aja, boleh. Kalau misalnya air liurnya berubah, misalnya air liur dikasih ini, itu jadi silent dulu. Dikasih air liur berubah jadi merah, berarti air liurnya asam. Gitu. Nah, dulu waktu ibu mau melahirkan, ibu menggunakan kertas lakmus untuk mendeteksi air ketuban, karena air ketuban itu bersifat basah. Dan takutnya ketika tanda-tanda mau melahirkan itu keluar air ketuban. Nah, dibedakan, oh jadi setiap keluar ada cairan di celana dalam ditempel itu lakmus merah. Tapi nah kalau misalnya lakmus merahnya berubah jadi biru, oh berarti itu air ketuban, buru ke rumah sakit. Tapi pada akhirnya tidak sampai terdeteksi ini. Itu dulu waktu mau lahiran menyediakan itu kertas lakmus, jadi tiap ada terasa cairan yang keluar itu dicek ini ketuban atau bukan. Iya, karena air ketuban itu sifatnya basah. Kalau misalnya dipakai dengan lakmus biru tidak berubah, oh iya berarti itu air ketuban. Ibu simpel ya? Ya simpel boleh, asal dapat dipahami saja oleh sendiri ya. Lagi apa sih? Dicium baunya. Digini, kalau di dalam praktikum mencium sebuah bau itu dikibas, jangan begitu, nanti takutnya ada bahan beracun yang terhirup. Jadi harus dikibas. Nah gitu, dikibas, dikibas saja ya. Nah gitu, dikibas-kibas, tercium aromanya.
sabunnya aroma lemon. Biasa. Nah, maksud nomor 1 tuh dari hasil uji larutan mana yang paling jelas bereaksi dengan lakmus biru? Iya, larutan asam. Nah, kenapa lakmus biru tidak bereaksi dengan asam? Itu yang ditanyakan, bukan karena langsung menimbulkan perubahan warna langsung. Jadi kenapa lakmus biru itu paling bereaksi dengan larutan asam? Karena sifatnya besar. Itu ya maksud pertanyaan. Apa kesulitannya di mana? Tinggal ini. Nah, ini kan udah dapat nih jawabannya larutan asamnya. Untuk penilaian dari hasil uji, larutan mana yang paling jelas bereaksi dengan lakmus biru? Oh, larutan asam. Kenapa larutan asam yang bereaksi dengan lakmus biru? Dia kan mencari pertanyaan untuk dijawab itu. Di atasnya tuh. Tanyakan saja apa maksudnya itu. Dengan salah larutan asam kan bereaksi dengan lakmus biru. Oh, itu singkatan dan. Oh, jangan ditulis aja sabun umumnya bersifat gitu bersama. Jadi N itu jangan dihilangkan ya. Nih, jangan gitu. Nah, ketemu tidak jawabannya kalau gitu Om. Jadi memang harus memahami dulu pertanyaannya. Kalau sudah paham pertanyaannya, kalau misalnya dirasa penjelasan dari si ChatGPT ini tidak dapat dipahami, bilang aku tidak paham, tolong berikan penjelasan yang lebih mudah untuk dipahami. Dan bersedia gitu, nanti akan diberikan lagi jawabannya yang lebih mudah untuk dipahami. Carilah penjelasan yang sederhana ya. Minta untuk jawaban atau penjelasannya yang lebih sederhana yang dapat kalian pahami.
caranya ya. Jadi jangan sungkan untuk mengutarakan kalau tidak paham. Paham nggak nanti jawabannya? Jadi kenapa Cina larutan garam sama-sama tidak berhasil? Oh iya, sok boleh kalau gitu. Jadi nanti ada kesimpulannya di bawah. Ya, ini mah sendiri masing-masing di buku. Mas baik. Sudah ketemu jawabannya? Nah, gitu. Kalau misalnya dirasa tidak mengerti dengan jawaban yang diberikan, kurang mengerti, berikan jawaban yang lebih sederhana. Nah, ini mengerti nggak penjelasannya? Kalau saya dirasa masih terlalu rumit, boleh minta disederhanakan lagi. Waktu untuk mengerjakannya 10 menit lagi ya. Setelah nanti 10 menit, paparkan hasilnya di depan, lalu yang lain menanggapi pemaparan dari kelompoknya. Mintalah jawaban yang paling ringkas.
Nomor 3 mah baru dia udah. Nah ya betul sekali yang itu tadi dijelaskannya. Nomor 3 itu tadi sempat kita jelaskan. Yang nomor 3 ini tadi sempat dijelaskan cara membedakan larutan dasar dan larutan dalam itu dengan memanfaatkan. Nah ya itu ciri mana? Kalau sudah beres semua menjawab pertanyaan, kita langsung paparkan hasilnya ya untuk refleksi nanti setelah pemaparan dari kelompok. Ini bisa tuh searching lagi. Ada yang sudah beres. Kelompok 1 tinggal nomor 4. Kelompok 2 nomor berapa? Nomor 3. Kelompok 3 nomor? Oke. Apakah ada jawabannya? Kalau enggak berarti sudah lagi. Ini problemnya namanya pola hidup ya. Yang ketiga, jadi sebetulnya tanah yang kita injak itu merupakan tadi pola hidup derajat keasaman. Nah, tanah itu harus pas. Kalau misalnya mau di tanah, kalau misalnya terlalu asam maka mati, terlalu basah juga akan mati. Jadi supaya tanah itu ideal, tanah itu harus nyata. Jadi ada sebetulnya alat ukur pH untuk mengukur pH tanah, pH mental. Karena pernah dengar gak? Kalau misalnya tanaman kena air sabun mati. Nah, karena memang tanaman itu tidak kuat dengan yang terlalu basah dan tidak kuat dengan terlalu asam. Makanya penting untuk mengetahuinya gitu. Jadi ini mengambil ini untuk kesehatan, bukan ini untuk kebersihan.
bisa menentukan oh di tanah ini mah terlalu asam, nggak bisa dipakai untuk bercocok tanam. Pindah ke pada dia, oh yang ini tanahnya terlalu basah, nggak bisa dipakai untuk bercocok tanam karena tumbuhan hanya bisa hidup di tanah yang netral pH-nya. pH netral itu berapa? 7. Kalau misalnya nggak mau pertanian, tinggal minta aja. Jangan di bidang pertanian, tapi saya di bidang apa? Di dapur. Nah, satu lagi makanan Nggak kesehatan. Seperti itu. Ayo, ada yang sudah selesai? Waktunya untuk pemaparan diskusi. Kelompok siapa yang sudah selesai? Ayo, 1 menit, 2 menit lagi kita pemaparan diskusi ya ke depan. Ayo. Terlihat kelompok 1 dan kelompok 3 hampir selesai. Kelompok 2 juga hampir selesai di kebun. Nanti kalau yang sudah selesai memaparkan di depan dan akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Sudah selesai? Untuk refleksi bisa nanti. Sekarang sampai ini dulu yang kelompok. Karena refleksi mah pribadi ya, tiap orang harus bikin. Kelompok 1 sudah selesai. Silakan ke depan untuk memaparkan hasil praktikumnya. Ya. Dari yang tadi tabel penguatan sampai ke yang pertanyaan diskusi. Oh, yang ini aja nih. Nih, tadi hasil pengamatan. Karena biar cukup waktunya, jadi kelompok 1 bagian memaparkan tabel hasil pengamatan. Nah, kelompok 2 jawaban nomor 1 dan 2, kelompok 3 jawaban nomor 3 dan 4. Silakan kelompok 1. Jadi yang pengamatannya saja. Bagi-bagi. 1, 2, 3, 4. Di mana? Silakan. Yang lain simak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 akan menjelaskan tabel hasil pengamatan. Yang pertama cuka terhirup pada lapas biru setelah dicelupkan warna merah. Di sedotan asam basah garam asam bukti indera rasa kesan. Yang kedua sabun warna lakmus biru setelah dicelupkan yaitu tidak berubah. Jadi selarutannya basah, bukti inderanya licin. Yang ketiga garam warna lakmus biru tidak berubah. Jenis larutan garam bukti indera netral seperti air biasa. Silakan dari kelompok lain mau menanggapi atau sepertinya ada yang kurang nih. Boleh. Dari pemaparan yang kelompok 1 mau menambahkan. Oke, mau kelompok 3 silakan. Bukti indera yang tadi dipaparkan ada yang kurang.
gitu. Jadi tambahan dari kelompok 3 dibuktiin kayaknya kalau kelompok 3 itu ada bukti rasa. Nah di kelompok 1 hanya teksturnya saja. Jadi kira-kira bagaimana rasanya? Pahit. Oh yang apa? Yang pahit itu? Sabun. Oh yang sabun. Kalau garam rasanya? Asin. Oke ya betul sekali. Kelompok 2 mau menanggapi? Ayo untuk menanggapi kelompok 1. Yang mau dari Fitri atau dari Kristi? Ayo ada yang mau ditanggapi? Gak ada. Oke. Cukup katanya. Silakan ditutup. Cukup sekian di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita percaya kelompok 1. Oke, bagus ya. Itu hasil dari pemaparan kelompok 1 terkait dengan tabelnya ya, tabel praktikumnya. Silakan sekarang kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan diskusi nomor 1 dan 2 ke depan. Nah, nanti kelompok 1 dan kelompok 3 menanggapi. Bisa? Bisa. Nah, cukup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Nah, pertanyaan nomor 1 2. Pertanyaan diskusi. Nomor 1. Jaya Suci, selatan mana yang paling jelas dengan lakmus biru? Jawabannya larutan asam. Lakmus biru berubah warna hanya kalau ketemu asam. Nomor 2, mengapa sabun dan larutan garam sama-sama tidak mengubah warna lakmus biru? Jawabannya karena keduanya bukan asam. Sabun bersifat basa, garam NaCl bersifat netral. Lakmus biru hanya berubah di merah kalau ketemu asam, sedangkan sabun dan garam bukan asam, jadi warnanya tidak berubah. Ya, baik, itu pemaparan dari kelompok 2 ya, tentang jawaban nomor 1 dan 2. Silakan kelompok 1 atau kelompok 3 barangkali mau menanggapi kalau ada yang berbeda atau misalnya bagaimana, boleh silakan. Dari pemaparan dari kelompok 2 tentang kenapa lakmus biru bereaksi kepada cairan asam, lalu kenapa tidak bereaksi kepada larutan sabun dan garam. Silakan kelompok 1 atau kelompok 3. Boleh. Silakan sampaikan. Caranya sama, kalau sama gimana? Boleh tuh. Silakan kelompok 3 mau memberi tanggapan. Pemaparannya bagus sekali dan jawabannya sama dengan Oh gitu, katanya setuju dengan kelompok 3, katanya sama. Nah, kelompok 1 bagaimana, mau memberi tanggapan? Kira-kira apakah sama atau mau menambahkan jawabannya lebih lengkap, boleh Pak. Ya, silakan boleh menambahkan. Itu tambahan dari kelompok 1 ya.
makanya kenapa larutan asam itu lebih bereaksi dengan lakmus biru, karena larutan asam itu mengandung ion H+. Nah, ion H+ inilah yang membuat lakmus biru itu berubah menjadi merah. Gitu. Cukup, silakan ditutup. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemenangan. Kelompok terakhir, serahkan kelompok 3, paparkan jawaban nomor 3 dan 4. Silakan ke depan. Nah, silakan. Bisa? Nah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil jawaban pertanyaan diskusi di nomor 3 dan 4. Di nomor 3, kalau larutan bisa bikin tangan terasa licin, kemungkinan rasa. Kalau larutan hanya terasa asin tanpa licin, itu garam atau basa. Di nomor keempat, untuk kesehatan, tahu makanan atau minuman yang terlalu asam bisa bikin sakit perut. B. Untuk kebersihan, sabun yang bersifat basah bisa membersihkan kotoran. C. Untuk membersihkan rumah dan pembersih kamar mandi biasanya bersifat asam untuk menghilangkan kerak. Sekian penyampaian dari kami. Oke, silakan kelompok 1 dan 2 untuk memberikan tanggapan terhadap pemaparan dari kelompok 3. Boleh menambahkan, boleh menyampaikan pendapatnya atau mengkritik. Kalau tidak setuju, silakan. Tentang nomor 3 dan 4 ya. Bagaimana indikator menentukan itu larutan basah atau garam tanpa menggunakan indikator pH? Yang berikan tanggapan. Mau kelompok 1 dulu? Kelompok 2? Ya, silakan. Boleh, Prit. Pertanyaannya sangat sudah bagus, tetapi jawabannya tidak sama dengan jawaban saya. Nah, gitu. Jawabannya berbeda. Kalau gitu, coba paparkan dari Fitri. Gimana kelompok Fitri? Nomor 3, cara membedakannya bisa menggunakan dengan bahasa. Larutan basah, misalnya sabun, biasanya terasa licin dan larut air. 2, larutan garam atau NaCl terasa asin. Yang keempat, nomor 4, sabun bersifat basah, bisa untuk membersihkan minyak atau lemak, tapi tidak untuk makanan. Kedua, keselamatan dan kesehatan. Asam kuat seperti HCI dan basa kuat seperti berbahaya. Jadi bisa tahu cara menggunakannya dengan aman. Seperti itu. Kelompok 1 mau memberikan tanggapan? Enggak, cukup. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagus sekali ya. Semua hasil diskusinya telah dipaparkan. Ternyata dari hasil diskusi kita bersama, ada beberapa jawaban yang memang sama, ada juga yang berbeda. Tadi yang berbeda sudah saling mengutarakan ya perbedaannya, sehingga kita sama-sama tahu ya. Nah, sekarang Ibu mau mempertegas lagi ya. Jadi, apa itu perbedaan asam, basa, dan garam? Jelas sekali ya, asam itu rasanya asam, terus pH-nya kurang dari 7. Nah, sifat asam ini jika terlalu kuat itu dapat mengiritasi. Nah, kalau basa itu rasanya pahit, lalu bersifatnya licin dan pH-nya lebih dari 7. Kalau garam itu rasanya asin, biasanya pH-nya netral, ada di angka 7. Dan garam ini merupakan perpaduan dari asam dan basa.
Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan kalian untuk menulis refleksi yang ada di LKPD-nya ya. Silahkan jawab pertanyaan refleksi. Kalau misalnya sudah, nanti dipaparkan oleh perwakilan untuk memaparkan refleksinya. Refleksinya adalah apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang asam, basa, dan garam. Jadi orang lagi. Ya, perorangan. Asam, basa, dan garam. Sudah? Tadi ada yang sudah ya? Siapa yang sudah? Oh, oke. Silakan Ukti sebagai perwakilan untuk memaparkan refleksinya. Ya, di sana saja. Boleh. Yang melantang suaranya. Hal baru yang saya pelajari hari ini yaitu tentang asam, basa, dan garam, yaitu tentang kertas lakmus. Ternyata kertas sekecil itu bisa mendeteksi suatu larutan, sehingga kita bisa tahu itu larutan apa, asam, basa, atau garam. Oke, terima kasih Ukti. Itu dia ya pemaparan refleksi dari teman kita ya. Sekarang kita sudah mulai ada di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, Ibu mau kita menyimpulkan dulu bersama-sama pembelajaran hari ini ya. Nah, dari percobaan yang telah kalian coba tadi, apa nih kesimpulannya? 1. Asam itu apa? Rasanya asam, lalu teksturnya kesat. Apa manfaat asam bagi kehidupan kita? Nah, membersihkan, noda, membandel. Lalu apa lagi fungsi asam dalam kehidupan kita? Ya, untuk makanan. Lalu basa. Basa ini sifatnya bagaimana? Pahit, lalu licin. pH-nya lebih dari 7. Apa manfaat basa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa membersihkan kotoran. Lalu ada lagi? Ya, membersihkan udah juga sama ya. Namun bedanya asam dengan basa, kalau basa itu tidak bisa digunakan dalam makanan. Ya, betul sekali. Kalau asam itu bisa digunakan dalam makanan, kalau basa itu tidak bisa digunakan dalam makanan. Lalu sifat garam itu bagaimana? Asin. Lalu netral. Untuk pH-nya berapa? 7. Apa kemanfaatan garam dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk masak. Terus kalian tahu air infusan? Nah, air infusan itu merupakan garam. Isi itu NaCl. Jadi garam itu selain bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari memasak, bisa juga dalam bidang kesehatan. Ya, seperti itu. Apakah sekarang kalian sudah bisa membedakan asam, basa, dan garam? Sudah? Nah, menurut kalian apa manfaatnya nih ketika kalian sudah bisa membedakan asam, basa, dan garam? Apa manfaatnya? Nah, betul sekali Kapi. Supaya tidak salah makan salah satunya. Ketika misalnya nih, pinjam ini ya. Nih, kalian misalnya dihadapkan dengan sebuah larutan ini ya. Ada 3 larutan seperti ini. Kalian ragu-ragu ini larutan apa, nggak tahu. Nah, berbekal dengan ilmu yang telah kalian ketahui, bisa tuh kalian pertama dicium baunya. Ingat ya, harus dikibas, jangan seperti itu. Nah, nanti kan tercium, oh wangi sabun, oh wangi cuka. Kalau yang ini tidak ada aroma. Lalu dipegang teksturnya kayak gimana? Ya teksturnya. Bisa tuh nanti yang ini dicium, yang ini kesal. Lalu untuk semakin meyakinkan, dicicip sedikit.
Kalau dicicip itu tidak harus ditelan ya, dicicip, diludahkan gitu supaya kalian tahu. Nah selain itu juga tadi manfaatnya ketika kalian mengetahui sifat-sifat asam ini, kalian juga nanti bisa mengetahui cara penyimpanannya seperti yang tadi kelompok Fitri paparkan ya. Apakah boleh menyimpan basa di dapur bersama garam? Enggak kan? Apakah boleh menyimpan garam di WC? Tidak. Nah, itu adalah salah satu manfaatnya ketika kalian mengetahui perbedaan sifat-sifat asam, basa, dan garam. Nah, silakan ditulis. Ini ada tugas untuk di rumah. Silakan cari 3 contoh produk rumah tangga asam, basa, dan garam. Lalu jelaskan fungsinya. 3 contoh produk rumah tangga, tulis asam, basa, dan garam. Lalu jelaskan fungsinya. 3 contoh produk rumah tangga asam, basa, dan garam. Lalu jelaskan fungsinya. Asam, basa, garam. Jelaskan fungsinya. Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita tutup saja untuk pembelajaran hari ini ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Terima kasih sudah mau ke depan, sudah mau menanggapi. Semoga esok bisa lebih baik lagi ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Istighfar dan siap. doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.